Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esyani Nur Aisyah dengan NIM 05618474. Pada tugas 2 struktur data kali ini, saya ditugaskan untuk mengerjakan beberapa bentuk deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Berikut soalnya nomor 1 yaitu membuat program Java mengimplementasikan struktur data struct dengan metode LIFO menggunakan minimal 8 data integer. Kemudian yang kedua yaitu mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO dengan minimal 8 data integer juga. Kemudian yang ketiga ada membuat program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Maka selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi Visual Studio Code. Kemudian setelah kita masuk ke dalam aplikasi Visual Studio Code, pertama saya akan menjelaskan tentang struktur data stack dengan metode LIFO. Stack menggunakan metode LIFO atau last in first out yang berarti data terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Pertama yaitu import Java new.stack, kemudian kelasnya yaitu di kelas data, kemudian pada program ini saya menggunakan 8 data integer yaitu 25, 35, 45, 55, 65, 75, dan 95. Maka pertama yaitu kita membuat stack kemudian datanya integer, kemudian sistem OpenRM kita namai itu stack default. Kemudian langkah selanjutnya yaitu akan menggunakan perintah push. Push digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Kemudian setelah semua data masuk, isi stack sebelum pop yaitu berisi data sebagai berikut 25 sampai dengan 95. Oke. Isi. Sistem kemudian proses proses itu isi stack sesudah isi stack sesudah ya. Kemudian coba kita run. Nah, di sini error. Terus dulu. Nah, karena menggunakan konsep LIFO, maka data yang terakhir masuk akan keluar lebih dulu. Jadi, data yang keluar yaitu angka 95, lalu angka 85. Setelah isi pop, isi stack menjadi 25, 35, 45, 55, 65, dan 75. Kompleksitas waktu operasi push dan pop adalah konstan. Program ini tidak perlu memeriksa semua data satu persatu, karena itu disebut kompleksitas waktu konstan orde 1.
Kemudian soal yang kedua yaitu struktur data queue dengan metode LIFO atau first in first out. Pertama kita hapus dulu. Pertama saya akan mengimport library. Queue di sini digunakan untuk membuat struktur data antrian, sedangkan linked list digunakan sebagai implementasi dari queue tersebut. Kemudian kelasnya seperti tadi. Kemudian di dalam method main saya membuat objek queue dengan tipe data integer. Tuh. Kemudian saya menampilkan isi queue sebelum deq menggunakan selanjutnya saya melakukan proses deq. Deq yaitu mengambil atau menghapus data paling depan pada queue. Karena queue menggunakan konsep FIFO atau first in first out, maka data pertama yang masuk akan keluar pertama juga. Dan kita. Nah, di sini queue FIFO setelah proses deq, isi queue menjadi 45, 55, 65, 75, 85, dan 95 karena data yang keluar terlebih dahulu yaitu 25, kemudian 35. Kesimpulannya, queue bekerja seperti antrian, yaitu yang mana data dapat terlebih dahulu, maka data tersebut juga akan keluar yang pertama. Kompleksitas waktu untuk enqueue dan deq adalah konstan karena proses dilakukan langsung di bagian depan dan belakang queue. Hal ini karena proses penambahan dan penghapusan data dilakukan langsung pada bagian depan dan belakang queue tanpa perlu memeriksa seluruh data. Jadi, operasi queue termasuk cepat dan efisien. Kemudian soal selanjutnya yaitu algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi masalah menjadi beberapa bagian kecil lalu menyelesaikannya satu persatu. Data dibagi menjadi bagian kecil, setiap bagian diurutkan lalu digabung hingga semuanya terurut. Cara kerja quicksort yaitu pertama memilih salah satu sebagai pivot, kemudian pivot tersebut dijadikan acuan, kemudian data yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke sebelah kiri dan data yang lebih besar akan dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah data terbagi, proses sama dilakukan sampai semua data terurut. Pada program ini saya akan menggunakan data yang sama seperti tadi, yaitu angka 25, 35 sampai dengan 95. Pertama saya akan mengimport library array untuk menambahkan isi array. To import java.file array. Ya, public class-nya sama seperti tadi. Plus struktur data struktur data Java. Selanjutnya, saya akan membuat metode quicksort, yaitu digunakan untuk melakukan proses pengurutan data. Ini.
Di sini itu lalu daripada file digunakan untuk mengecek apakah data masih bisa dibagi lagi atau tidak. Kemudian program menggunakan metode partition digunakan untuk menentukan posisi pivot dan membagi data menjadi kiri dan kanan. Itu print pivot partition data row right. Selanjutnya program memanggil quicksort. Bagian kiri dan kanan akan diurutkan kembali sampai semua data terurut. Itu quicksort. Kemudian saya membuat metode partition. Di dalam metode ini pivot diambil dari data terakhir. Tuh. Setelah semua data dibandingkan, pivot ditempatkan pada posisi yang benar. Kemudian pada metode lain saya akan membuat data array. Kemudian setelah saya perbaiki kodenya, coba kita run. Nah, di sini quicksort data sebelum diurutkan yaitu sebagai berikut. Kemudian ini hasil data yang sesudah diurutkan. Cara kerjanya yaitu dimulai dengan memilih satu data sebagai pivot atau titik acuan. Kemudian data yang lebih kecil dari pivot dipindahkan ke sebelah kiri, sedangkan data yang lebih besar dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah data terbagi, proses sama akan dilakukan sampai seluruh data menjadi terurut. Proses pembagian dan pengurutan ini dilakukan terus-menerus hingga semua data tersusun dari kecil ke besar. Quicksort memiliki performa yang cepat dengan kompleksitas waktu rata-rata yaitu 0 n log n yaitu berarti jumlah data, log n berarti proses pembagian data menjadi bagian yang kecil. Artinya waktu yang dibutuhkan quicksort untuk mengurutkan data bertambah secara efisien walaupun jumlah data semakin banyak. Sekian video penjelasan pada tugas 2 struktur data kali ini, yaitu menjelaskan program Java tentang struktur data stat, queue, dan algoritma quicksort. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.